Lembah Sutra seharusnya menjadi berkah. Sebuah kantung tersembunyi di antara pegunungan. Satu-satunya jalan masuk adalah celah sempit yang hanya bisa dilewati satu kereta kuda. Isolasi inilah yang membuat sutra mereka legendaris. Ditenun dari ulat sutra yang hanya memakan daun moonberry langka yang tumbuh subur di tanah lembah yang selalu lembab. Kain mereka berkilau seperti perak cair di bawah sinar rembulan. Tapi kemakmuran itu, seperti yang akan segera diketahui Liang, hanyalah fasad yang rapuh. Liang, seorang cendekiawan dari ibu kota, tiba di celah itu tepat saat senja. Kereta kudanya berhenti dengan sentakan kasar, hampir melemparkannya dari kursi. "Kita berhenti?" tanya Liang. Suaranya tenang, menepis debu dari jubah birunya yang sederhana. Dia bukan pejabat, tapi seorang peneliti folklor. Seorang pria yang percaya bahwa setiap tahayul memiliki akar pada kebenaran yang terlupakan. Kusir kereta, seorang pria gempal dari desa tetangga, bahkan tidak berani menoleh. Dia menatap lurus ke depan ke dinding kabut putih susu yang menelan jalan setapak di depan mereka. "Hanya sampai di sini, Tuan Cendekiawan," kata kusir itu, suaranya tercekat. "Demi semua dewa, aku tidak akan melangkah satu jengkal pun lebih dekat." Liang menghela nafas. Dia sudah menduga ini. "Aku membayarmu penuh untuk perjalanan sampai ke gerbang desa." "Ambil saja uangnya." Kusir itu melempar kantung koin Liang kembali ke dalam kereta. "Aku lebih baik kehilangan ongkos daripada kehilangan diriku. Sepupuku, dia seorang pedagang. Dia masuk ke sana minggu lalu untuk mengambil pesanan sutra. Dia kembali 3 hari kemudian." Liang mencondongkan ke depan. Rasa penasarannya mengalahkan kekesalannya. "Dia kembali, berarti dia aman." Kusir itu akhirnya menoleh. Matanya merah dan penuh teror. "Dia kembali, Tuan, tapi dia tidak ada di sana. Dia hanya duduk di rumahnya sekarang, tidak bicara, tidak makan. Dia hanya menatap dinding." "Dan Tuan," suara kusir itu berbisik ngeri, "saat matahari bersinar, dia tidak lagi memiliki bayangan." Liang terdiam. Inilah kata yang terus muncul dalam surat anonim yang membawanya ke sini. Bayangan. Sebuah konsep yang begitu mendasar namun begitu mudah diabaikan. "Kabutnya," lanjut kusir itu, menunjuk ke dinding putih di depan. "Mereka bilang kabutnya tidak lagi membawa embun, kabutnya mengambil jiwa." Liang mengambil tasnya berisi buku catatan, kuas, dan sebungkus jimat pengusir roh, lebih untuk menghormati tradisi daripada keyakinan. "Kalau begitu, aku akan berjalan dari sini." "Anda tidak mengerti, ini bukan hantu biasa, Tuan. Ini..." "Justru karena aku tidak mengerti, aku harus masuk," potong Liang. Dia melompat turun dari kereta. Udara langsung menghantamnya, dingin, basah, dan berbau aneh. Bukan bau hutan biasa, ini bau lumut basah, jamur yang membusuk, dan sesuatu yang metalik, seperti darah yang mengering. Tanpa menoleh lagi, Liang melangkah masuk ke dalam kabut. Dalam 3 langkah, kereta kuda di belakangnya lenyap, suaranya teredam. Dia kini sendirian. Perjalanan menuju gerbang desa memakan waktu hampir 1 jam. Kabut itu begitu tebal sehingga dia hanya bisa melihat 3 langkah di depannya. Jalan setapak itu berlumpur dan keheningan begitu menekan hingga telinganya berdenging. Tidak ada kicau burung,
Tidak ada serangga malam, hanya suara langkah kakinya sendiri di lumpur dan detak jantungnya yang stabil. Liang adalah seorang pria yang logis. Dia percaya pada sebab dan akibat. Jika bayangan hilang, pasti ada penjelasan. Fenomena optik, gas rawa yang mempengaruhi pikiran. Tapi surat itu, surat yang ditulis dengan tangan yang gemetar, menceritakan tentang wabah kekosongan. Dia akhirnya tiba di gerbang desa. 2 pilar kayu besar sudah lapuk dan miring. Tidak ada penjaga. Saat dia melangkah melewati gerbang, kabut sedikit menipis. Seolah-olah dia telah memasuki sebuah gelembung. Dia bisa melihat jalan utama desa. Dan di sanalah kengerian sebenarnya dimulai. Sepi. Itu kata pertama yang muncul di benaknya. Tapi sepi yang tidak damai. Ini adalah kesepian yang berteriak. Ini adalah keheningan sebuah makam. Tidak ada anak-anak berlarian, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada tawa dari kedai teh. Jendela-jendela tertutup rapat dan di banyak pintu tergantung jimat-jimat kertas yang sudah basah dan sobek. Lalu dia melihat mereka. Di beranda rumah-rumah duduklah para penduduk desa. Seorang wanita tua di depan alat tenunnya, tangannya diam di atas benang. Seorang pria paruh badan di samping tumpukan kayu bakar. Kapaknya tergeletak di kakinya. Seorang gadis kecil memegang boneka kain. Mereka semua menatap lurus ke depan. Kosong. Liang mendekati pria dengan kapak itu. Dia masih bernafas, dadanya kembang kempis secara ritmis. Tapi matanya mati. Tidak ada fokus. Liang melambai di depan wajah pria itu. Tidak ada kedipan. "Permisi," kata Liang. Tidak ada jawaban. Liang berjongkok. Senja hampir berakhir dan matahari oranye terakhir menembus kabut, memancarkan cahaya horizontal yang panjang. Liang melihat ke tanah di sekitar kaki pria itu. Bersih. Tidak ada bayangan sama sekali. Liang merogoh kantongnya, mengeluarkan cermin perunggu kecil dan meletakkannya di bawah hidung pria itu. Embun terbentuk. Dia hidup. Dia memeriksa denyut nadinya, kuat dan stabil. Dia menyentuh kulitnya. Dingin, sedikit lembab seperti patung porselin yang baru keluar dari pembakaran. Mereka tidak bisa mendengarmu. Suara itu mengejutkan Liang. Dia berdiri cepat, tangannya bergerak ke gagang pedang pendek yang tersembunyi di balik jubahnya. Dari gang sempit di antara 2 rumah, seorang gadis muda muncul. Dia mungkin berusia 16 tahun, kurus kering, dan matanya merah karena kurang tidur. Dia adalah satu-satunya benda di seluruh desa yang bergerak, dengan tujuan, dengan kehidupan. Dia memegang erat-erat sebuah jimat giok kecil di lehernya. Anda Tuan Liang, yang dari ibu kota?" "Benar." Liang mengamati gadis itu. Dia waspada seperti rusa yang terpojok. Dan yang terpenting, dia punya bayangan. Bayangan yang panjang dan kurus menempel di kakinya. Gadis itu sepertinya akan menangis lega. Dia membungkuk dengan dalam. "Nama saya Mei. Akulah yang mengirim surat. Terima kasih sudah datang. Aku tidak tahu harus berpaling kepada siapa lagi." "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Mei?" tanya Liang lagi. Suaranya pelan, tidak ingin memecahkan keheningan yang menakutkan. Mata Mei berkaca-kaca. Dia menunjuk ke pria dengan kapak itu, lalu ke wanita di alat tenun. "Lihat mereka, Paman Chen, pembuat lentera terbaik, Bibi Wulan, penenun kepala. 3 hari lalu mereka masih tertawa dan bekerja. Sekarang mereka hanya cangkang. Itu
Itu sebutan kami, karena hanya itu yang tersisa. Cangkangnya saja, isinya sudah diambil. Bagaimana ini dimulai? Sebulan lalu, bisik Mei, seolah takut dinding mendengar. Dimulai dengan paman tua Gu di ujung desa. Dia bilang dia melihat sesuatu di malam hari, sesuatu yang terbuat dari benang dan bayangan. Orang-orang mengira dia gila. Lalu bayangannya hilang. Keesokan paginya, dia hanya duduk seperti mereka. Seminggu kemudian, Bibi Wulan, lalu Paman Chen, satu persatu. Mereka yang bekerja lembur, mereka yang berjalan sendiri setelah jam malam. Mereka bilang mereka merasakan angin dingin yang aneh. Lalu bayangan mereka lepas. Rumah Mei ada di ujung jalan utama, terjepit di antara toko obat yang sudah tutup dan kedai teh yang dingin. Rumah itu kecil, tapi di tengah desa yang sudah menyerah, rumah ini adalah satu-satunya yang masih menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ada jimat-jimat baru yang tergantung di kusen pintu, dan di dalam, aroma jahe hangat samar-samar tercium, kontras dengan bau lumut yang menusuk di luar. "Dia di dalam," bisik Mei. Suaranya bergetar. Dia tidak mendorong pintu hingga terbuka. Dia menyelinap masuk seolah-olah dia adalah penyusup di rumahnya sendiri. Liang mengikutinya masuk. Ruangan depan remang-remang hanya diterangi satu lentera minyak. Di sudut ruangan, di depan sebuah alat tenun kayu yang ukurannya sedang, duduk seorang pemuda. Itu pasti Ajun, kakak laki-laki Mei. Dia seharusnya sedang dalam masa primanya. Bahunya lebar, tangannya kapalan karena bekerja, rambutnya diikat ke belakang dengan rapi. Tapi dia duduk di bangku tenunnya dengan kaku, kedua tangannya terlipat di pangkuannya. Matanya menatap lurus ke depan, ke benang-benang lungsin yang setengah jadi di alat tenun. Tatapannya sama persis seperti Paman Chen di luar. Kosong, hampa. "Ajun," panggil Mei lembut, suaranya pecah. Aku membawa tamu, Tuan Liang." Tidak ada jawaban. Pemuda itu tidak berkedip. Liang meletakkan tasnya di meja terdekat. Dia memberi isyarat agar Mei tetap diam, lalu dia mendekati Ajun perlahan seperti mendekati binatang buas yang sedang tidur. Dia berjongkok di depan Ajun. Dia bisa merasakan aura dingin yang samar sama seperti yang lain. Dia melambaikan tangannya, tidak ada reaksi. Dia memeriksa pupil matanya. Normal, tapi tidak fokus. Dia memeriksa denyut nadinya, kuat dan stabil. Dia hidup. Liang kemudian melihat ke lantai. Di bawah bangku tenun, di mana seharusnya bayangan Ajun berkumpul di bawah cahaya lentera yang redup, tidak ada apa-apa. Hanya papan lantai kayu. "Kapan ini terjadi padanya?" tanya Liang pelan. Suaranya kini bercampur dengan kemarahan yang dingin. "5 hari yang lalu," jawab Mei. Air matanya mulai menggenang lagi. Dia adalah penenun terbaik setelah Bibi Wulan. Dia sangat ambisius. Dia ingin memenangkan kontrak dari ibu kota. Dia bekerja terlalu keras. Dia terobsesi. Selama 2 minggu terakhir sebelum ini, dia berbeda. Dia terus berbicara tentang desain baru. Desain yang belum pernah dilihat siapapun. Dia bilang dia mendapat inspirasi. Inspirasi dari mana? Mei tampak ketakutan. "Dari pabrik tua." Dia bilang dia mulai mendengarnya. "Mendengar apa?" "Alunan musik," bisik Mei. Dia bilang itu seperti suara ratusan mesin tenun tua bekerja dalam harmoni yang sempurna. Dia bilang itu adalah suara sutra terindah yang sedang dibuat. Awalnya samar, hanya di malam hari. Tapi lama-lama, dia bisa mendengarnya bahkan di siang hari. Liang mencatat informasi itu. Sebuah pancingan auditori, sebuah ilusi. Dia bilang dia harus ke sana, lanjut Mei. "Aku sudah melarangnya. Semua orang tahu tempat itu terkutuk. Tapi dia bilang mereka memanggilnya. Mereka ingin mengajarinya teknik menenun yang hilang." Dia pergi. Mei mengangguk.
Air matanya kini mengalir deras. 5 malam yang lalu, dia menyelinap masuk saat aku tidur. Dia membawa sketsa dan benang terbaiknya. Saat dia kembali di pagi hari, dia sudah seperti ini. Mei menunjuk ke Ajun yang diam. Dia berjalan lurus ke alat tenunnya, duduk, dan tidak pernah bergerak lagi. Bayangannya hilang. Dia tidak membawa apa-apa saat kembali? Aku tidak tahu. Aku panik, isak Mei. Aku mencoba mengguncangnya, memberinya minum, tapi dia tidak ada di sini. Liang berdiri. Boleh aku memeriksa kamarnya dan tempat kerjanya? Mei hanya mengangguk, terlalu larut dalam kesedihannya. Liang menyalakan lentera kedua. Dia mulai memeriksa tempat kerja Ajun. Ini bukan hanya kamar tidur, ini adalah studio mini. Ada gulungan-gulungan sketsa di sudut. Liang membukanya. Itu adalah desain-desain pola yang rumit. Pola awan, naga dan burung phoenix. Indah, tapi normal. Dia memeriksa meja kerjanya. Tinta, kuas, berbagai macam ramuan untuk pewarna natural. Tidak ada yang aneh. Lalu, dia kembali ke alat tenun. Kain yang sedang dikerjakan Ajun adalah sutra berwarna merah marun. Liang menyentuhnya. Hangat, normal. Dia berlutut, melihat ke kolong alat tenun, tempat pedal-pedal kayu berada. Di sana, di antara debu dan serpihan kayu, ada sesuatu yang berkilau. Dia mengulurkan tangannya dan mengambilnya dengan hati-hati. Itu adalah sehelai benang. Sutra, kata Liang pada dirinya sendiri. Tentu saja, jawab Mei, suaranya serak dari menangis. Ini lembah sutra, Ajun penenun. Tidak, kata Limang matanya menajam. Dia berdiri dan membawa benang itu ke cahaya lentera. Mei mendekat. Benang itu memang berbeda. Tidak seperti sutra merah marun di alat tenun. Benang ini warnanya kelam, biru malam hari, tapi memiliki kilau perak yang tidak wajar. Aku tidak pernah melihat warna ini. Ini bukan pewarna natural kami. Kami membuat sutra gun, merah dan hijau giak. Bukan hanya warnanya, Liang memegangnya di antara ibu jari dan telunjuknya. Benang itu kelam. Bukan dingin biasa seperti menyentuh logam. Ini adalah rasa dingin yang aktif. Benang itu seolah-olah menyedot kehangatan dari ujung jarinya, membuatnya mati rasa. Dia membawanya kembali dari pabrik tua. Simpul Limang, makhluk apapun yang mengambil bayangannya, dia meninggalkan jejak. Ini adalah umpannya. Liang tidak tahu itu sutra asli atau sesuatu yang lain, sesuatu yang ditenun dari kabut dan kutuk. Dia menggulung benang sutra dingin itu dengan hati-hati ke dalam sapu tangan katun tebal dan memasukkannya ke dalam saku dadanya. Dia menatap Ajun yang duduk tak bergerak sebagai cangkang dari pemuda yang tadinya penuh gairah. Mei, kau bilang mereka yang kehilangan bayangan menjadi kosong. Apakah hanya itu? Mereka hanya duduk selamanya. Mei ragu sebentar. Ketakutan baru muncul di matanya, lebih gelap dari sebelumnya. Tidak. Apalagi? Tanya Liang dengan mendesak. Mereka memudar. Liang menatapnya. Memudar? Aku takut mengatakannya. Aku takut jika aku mengatakannya, itu akan membuatnya semakin nyata. Mei menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Lihat. Dia berjalan ke Ajun, dan dengan lembut mengangkat tangan kakaknya yang lemas, memaparkannya ke cahaya lentera. Lihat baik-baik, bisik Mei, ujung jarinya. Liang mendekat, dia menahan napasnya. Ujung jari Ajun, tampak transparan. Itu bukan ilusi cahaya, kulitnya kehilangan substansinya. Warnanya memucat seperti porselen dan Liang bisa melihat dengan samar garis-garis pembuluh darah dan tulang di bawahnya. Seolah-olah dia melihat melalui lapisan es tipis. Demi semua arwah, bisik Liang. Ini baru 5 hari, kata Mei. Suaranya datar karena ngeri. Mereka memudar Tuan Liang, perlahan, sehari demi sehari. Mereka menjadi lebih tembus pandang.
Dia menatap Liang dengan mata putus asa. "Paman Chen, yang Anda lihat di jalan tadi, dia sudah kosong selama 3 minggu. Lengannya sudah transparan sampai ke siku." Kengerian situasi itu memukul Liang seperti palu bodam. Ini bukan hanya pencurian jiwa. Ini penghapusan. Para cangkang ini bukanlah korban yang stabil. Mereka adalah baterai yang sedang dikuras. Mereka sedang dimakan atau dihapuskan dari eksistensi, inci demi inci. Bayangan itu adalah jangkarnya. Setelah jangkarnya diambil, tubuh fisiknya perlahan-lahan ikut terurai. "Pencuri bayangan ini," kata Liang. Suaranya kini sekeras baja. Dia tidak hanya mencuri, dia menghawa. Dia sekarang mengerti mengapa kusir keretanya lebih memilih kehilangan modal daripada mendekati lembah ini. "Apa yang akan Anda lakukan?" tanya Mei. Dia tidak lagi menangis. Keputusasaan telah berganti menjadi secerah harapan yang rapuh, menatap Liang sebagai satu-satunya jawabannya. Liang memasukkan kembali cermin perunggunya ke dalam tas. Dia memeriksa pedang pendeknya. Dia memeriksa jimat-jimatnya. Dia menatap keluar jendela, ke arah pabrik sutra tua yang kini benar-benar tertutup kegelapan malam. Udara dingin dari benang sutra di sakunya seolah-olah memanggil ke sarangnya. Pencuri selalu kembali ke tempat mereka menyimpan barang curian. Dan penenun harus berada di dekat mesin tenunnya. Malam ini, aku akan mengunjungi si penenun. Pabrik sutra tua itu bertengger di atas bukit seperti seekor gagak raksasa yang mati. Sayap-sayapnya yang patah adalah sisa-sisa atap yang runtuh. Udara di sekitarnya terasa 5 derajat lebih dingin. Kabut di sini lebih pekat, berputar-putar di sekitar fondasi yang menghitam, seolah-olah ditarik oleh napas bangunan itu. Tuan Liang!" Mei mencengkeram lengan jubahnya. Buku-buku jarinya memutih. "Kumohon, kakakku sudah tiada. Jangan sampai Anda ikut tiada." Liang dengan lembut melepaskan cengkeramannya. "Kakakmu belum tiada, Mei. Dia hanya terikat. Dan aku datang untuk melepaskan simpulnya." Dia menyerahkan sebungkus kecil garam jimat padanya. "Tetaplah di sini, di balik jimat-jimat desa ini. Jangan dalam keadaan apapun mengikutiku masuk. Jika aku tidak kembali saat fajar, pergilah, larilah dari lembah ini, dan jangan pernah kembali." Mei menatapnya dengan ngeri, tapi dia mengangguk, terlalu takut untuk membantah. Liang berbalik. Dia meninggalkan Mei di perbatasan antara desa yang hidup dan bukit yang mati. Dia mulai mendaki. Jalan setapak itu hampir hilang, tertutup oleh lumut tebal dan duri. Bau busuk dan jamur semakin kuat, tapi kini bercampur dengan aroma lain yang dia kenali dari kamar Ajun. Bau sutra dingin. Saat dia mencapai gerbang pabrik yang hangus, yang kini tergantung miring pada satu engsel berkarat, dia mendengarnya. Sayup-sayup, tak-tak-tak, tak-tak-tak. Itu adalah suara mesin tenun. Bukan ratusan, seperti yang dideskripsikan Mei. Hanya satu. Tapi suaranya memiliki gema yang tidak wajar. Seolah-olah suara satu mesin tenun itu diperkuat oleh semua mesin tenun yang lain yang telah lama mati. Suara itu monoton, dingin, dan tanpa henti. Itu adalah suara pekerjaan, bukan seni. Liang mendorong gerbang yang berdecit itu. Interior pabrik adalah sebuah katedral kegelapan. Besar, jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Sinar bulan yang tipis menembus lubang-lubang di atap yang runtuh, menerangi lautan mesin-mesin tenun yang rusak. Mereka berdiri dalam barisan-barisan yang rapi, seperti batalion kerangka raksasa. Benang-benang sutra yang sudah lapuk dan membusuk menjuntai dari mereka.
bergoyang pelan disentuh angin yang berhembus di dalam ruangan. Seolah-olah mereka semua adalah hantu yang tergantung. "Halo?" Suara Liang menggema, terdengar kecil di ruangan yang sangat besar itu. Hanya ada satu jawaban. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Suara itu datang dari kedalaman pabrik. Dia menyalakan lenteranya. Cahayanya hanya membuat bayangan-bayangan mesin tenun yang rusak itu menari-nari, membuatnya seolah-olah mereka semua bergerak. Dia berjalan menyusuri lorong utama. Kakinya berderak di atas lantai yang tertutup debu, puing-puing hangus, dan kepompong sutra yang sudah mati. Bagaimana dia bisa menemukan satu mesin tenun di kuburan seluas ini? Dia merogoh kantongnya. Dia tidak mengeluarkan sapu tangannya. Dia hanya perlu menyentuhnya. Benang biru perak itu terasa sedingin es. Dan kini benda itu berdenyut. Lemah tapi ritmis. Berdenyut seirama dengan suara mesin tenun di kejauhan. Benda itu memanggilnya. Dia mengikuti denyutan itu. Dia berbelok ke kiri, melewati deretan mesin pewarna yang sudah berkarat, lalu ke kanan, menuruni tangga batu yang licin. Suara tak-tak-tak itu semakin keras. Udara semakin dingin. Napasnya kini mengepul di perhadapannya. Dia menemukan jejaknya lagi. Di lantai yang berdebu, sehelai benang biru perak terletak seperti kawat pemandu berkilauan samar di bawah cahaya lenteranya. Benang itu masih basah oleh embun beku. Dia mengikuti jejak benang itu. Dia membawanya ke sebuah pintu kayu owak besar berukir yang anehnya masih utuh, tak tersentuh api. Suara itu ada di baliknya. Dia meletakkan tangannya pada pintu itu. Kayunya sedingin es. Dia mendorong. Pintu itu terbuka tanpa suara. Ruangan di baliknya sangat berbeda. Ruangan itu tidak hancur. Dindingnya terbuat dari batu hitam yang dipoles dan langit-langitnya tinggi berkubah. Ruangan ini adalah jantung pabrik, dan di tengah ruangan berdiri satu-satunya mesin tenun yang masih utuh. Mesin tenun itu raksasa. Tingginya paling tidak 20 kaki. Terbuat dari kayu hitam yang dipernis hingga berkilau seperti obsidian. Dan mesin itu bekerja. Ribuan jarum dan kumpal bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin. Menari-nari tanpa henti. Tak, 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 tak. Tidak ada seorang pun yang mengoperasikannya. Di atas mesin tenun itu, terbentanglah sebuah mahakarya. Sebuah gulungan kain sutra yang sangat besar, mungkin selebar ruangan itu sendiri. Kain itu memancarkan cahayanya sendiri, cahaya biru perak yang dingin. Itu adalah sumber dari semua rasa dingin di ruangan itu. Liang mengangkat lenteranya, terpesona sekaligus ngeri. Itu bukan pola abstrak. Itu adalah sebuah lukisan, sebuah tenunan. Itu adalah lembah sutra. Dia bisa melihatnya dengan detail yang tidak mungkin. Dia melihat gerbang desa. Dia melihat kedai teh. Dia melihat setiap rumah. Dan di dalam tenunan itu ada orang-orang. Mereka tidak statis. Mereka bergerak. Liang mendekat. Dia melihat tenunan Paman Chen. Dia sedang duduk di bengkelnya, tersenyum, mengikat lantera baru. Dia melihat Bibi Wulan, tertawa sambil menenun. Dan di sana, di dekat jembatan kecil, dia melihat Ajun. Ajun sedang menunjukkan gulungan sketsa kepada seorang gadis, wajahnya bersinar-sinar penuh kebanggaan. Ini bukan tenunan, ini adalah penjara. Sebuah dunia boneka yang ditenun dari jiwa-jiwa yang dicuri. Indah sekali, bukan? Suara itu mengejutkan Liang. Suara itu datang dari atas, dari kegelapan di atas mesin tenun. Suara itu bukan satu suara, tapi seperti dusin wanita berbisik dalam harmoni yang sedih dan penuh kemarahan.
Liang mengangkat lenteranya. Tangannya bergerak ke gagang pedangnya. Di sana, duduk di atas kerangka mesin tenun adalah sesosok makhluk. Sulit disebut seorang wanita. Namun jelas itu wanita. Tubuhnya seolah-olah terbuat dari ribuan bayangan yang bergerak dan benang-benang sutra biru perak yang tak terhitung, semuanya berputar-putar membentuk gaun antik yang elegan. Dia tidak memiliki wajah. Di tempat yang seharusnya wajah, hanya ada kegelapan yang rata, kecuali 2 titik cahaya perak yang bersinar dingin seperti bintang mati. "Siapa kamu?" tanya Liang, suaranya tegas menyembunyikan detak jantungnya yang menggelira. Makhluk itu tertawa, suara yang menyakitkan telinga, seperti kaca yang pecah. "Aku." Suara-suara itu berdesis. "Aku adalah ingatan yang mereka coba bakar. Aku adalah akar yang mereka coba runtuhkan. Aku adalah penenun yang mereka hianati." Sosok itu melayang turun. Dia tidak berjalan. Benang-benang sutra di tubuhnya menurunkannya ke lantai seperti laba-laba. Dia melayang beberapa inci di atas tanah. "Aku memberikan hidupku pada tempat ini," desisnya. "Aku yang menemukan cara memintal sutra Moonberry. Aku yang menciptakan warna biru perak ini. Mereka memujaku. Mereka menyebutku Dewi Penenun." Cahaya perak di matanya berkedip-kedip marah. Lalu mereka cemburu. Mereka takut. Para tetua desa, para pemilik pabrik, mereka berbisik, keterampilannya bukan manusia. Dia bercinta dengan iblis kabut, sihir gelap. "Apa yang mereka lakukan padamu?" tanya Liang, meskipun dia sudah tahu jawabannya. "Mereka membakarku," desis makhluk itu. Bayangan-bayangan di ruangan itu mulai memanjang, menari-nari gelisah. Suhu jatuh sedingin hingga embun beku terbentuk di janggut Liang. "Dan sekarang," desis roh penenun itu. Matanya perak kini terkunci ke arah Liang. "Kamu akan menjadi tambahan yang luar biasa. Seorang sercebakan. Kamu akan menjadi benang terkuatku." Mata perak itu melirik ke tanah di samping kaki Liang. "Bayanganmu terlihat sangat..." Tarikan itu bukan rasa sakit fisik. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih buruk. Itu adalah penguraian. Liang merasakan sensasi dingin yang menyengat, menjalar dari telapak kakinya ke atas. Dia terhuyung, lenteranya jatuh ke lantai dan padam. Ruangan itu kini hanya diterangi oleh cahaya perak yang dingin dari mesin tenun dan mata sang penenun. Bayangannya di lantai meronta. Tentakel-tentakel kegelapan itu menariknya dengan rakus, menyeretnya inci demi inci melintasi lantai batu menuju mesin tenun. Liang merasakan ingatannya ditarik bersamanya. Wajah ibunya, aroma buku-buku di perpustakaan ibu kota, rasa teh melati pertama di pagi hari, semuanya memudar, ditarik menjadi benang tipis. "Berhenti!" teriaknya. Dia menghunus pedang pendeknya dan menebas tentakel bayangan yang mencengkeram bayangannya. Bilah pedang itu hanya menembus, tidak menghasilkan apa-apa. Tentakel itu bahkan tidak bergeming. "Bodoh!" tawa roh penenun, suaranya kini penuh kemenangan. "Kau tidak bisa memotong apa yang tidak ada. Kau tidak bisa membunuh apa yang sudah mati." Liang merogoh jubahnya, menarik jimat kertas kuning, sebuah jimat guntur 5 petir. Dia melemparkannya ke salah satu tentakel. Jimat itu menempel sesaat. Tinta di atasnya bersinar merah. Lalu, embun es terbentuk di atas kertas itu. Jimat itu membeku, retak,
dan jatuh ke lantai dalam kepingan-kepingan tak berguna. Kekuatan roh ini yang lahir dari pengkhianatan dan api terlalu dingin, terlalu tua. Lihat, seru penenun itu, menunjuk ke mahakaryanya. Liang yang kini diseret hingga berlutut terpaksa melihat di atas kain tenun itu sosok baru mulai terbentuk. Sosok seorang cendekiawan berjubah biru. Roh itu menenun bayangannya, jiwanya, ke dalam dunianya. Dia akan menjadi cangkang. Dia akan memudar. Dia harus berpikir. Kekuatan tidak mempan, jimat tidak mempan, logika. Dia adalah seorang cendekiawan. Dia harus menggunakan logikanya. Dia menatap kain itu, memaksakan diri untuk fokus meski ingatannya terkuras. Dia melihat Ajun yang tersenyum. Dia melihat Paman Chen yang tertawa. Dia melihat lusinan penduduk desa. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Kau, terengah Liang. Rasa dingin sudah mencapai pinggangnya. Kau bilang, ini duniamu yang baru. Dunia yang sempurna, seru penenun itu. Tangannya yang terbuat dari benang bergerak semakin cepat. Lalu, berjuang Liang berbicara. Di mana kau di dalam tenunan ini? Kau menenun duniamu. Kau menenun semua penduduk desa. Tapi kau tidak ada di dalam gambarmu sendiri. Aku ada, jerit penenun itu. Kemarahannya kembali. Aku akan menjadi ratunya. Aku sedang mengerjakannya. Lihat. Dia menunjuk ke satu-satunya bagian tenunan yang masih belum selesai. Di tengah-tengah pemandangan desa, di atas balkon pavilion yang megah, berdiri sosok seorang wanita yang anggun. Gaunnya adalah yang paling rumit. Tenunannya sempurna. Tapi wajahnya adalah kekacauan. Benang-benang biru, perak, dan hitam kusut menjadi simpul yang tak berbentuk. Liang mengerti. Disitulah letak simpulnya. Kau tidak bisa, bisik Liang. Diam! Kau tidak bisa menyelesaikannya, kata Liang lagi. Suaranya kini lebih kuat. Tarikan pada bayangannya melemah drastis saat fokus sang penenun terpecah. Kau tidak bisa menyelesaikan wajahmu, kata Liang menunjuk ke tenunan itu. Karena kau tidak lagi wanita itu. Wanita itu sudah mati. Itu dia, kebenaran. Tek! Mesin tenun itu berhenti total. Keheningan tiba-tiba itu memekahkan telinga. Semua tentakel bayangan membeku, lalu seperti es yang mencair, mereka melepaskan cengkeraman mereka pada bayangan Liang. Bayangan itu tersentak kembali ke kaki Liang, dan kehangatan dan ingatan membanjiri tubuhnya. Dia batuk-batuk dan jatuh terduduk, terengah-engah. Roh penenun itu tidak lagi melayang. Dia berdiri kaku di depan mesin tenunnya. Tubuh bayangannya bergemetar hebat. Suara tumpang tindihnya pecah. Satu suara perempuan yang jernih terdengar sebelum ditelan lagi oleh bisikan-bisikan marah. Aku. Cahaya perak di matanya berkelip-kelip liar. Aku lupa. Suara itu adalah bisikan dari hati yang hancur. Setelah api, aku hanya mengingat rasa sakit. Aku mengingat pengkhianatan mereka. Aku mengingat bau dagingku terbakar. Roh itu merosot ke lantai. Tubuh bayangannya runtuh. Dia tidak lagi terlihat seperti Dewi yang sombong. Dia hanya gumpalan benang dan kegelapan yang bergemetar. Aku mencoba menenun wajahku, isaknya. Suara itu kini hanya suara satu wanita penuh kesedihan. Aku hanya mengingat api. Aku lupa wajahku.
Kemarahannya telah hilang, digantikan oleh gelombang kesedihan yang telah dia tahan selama 50 tahun. Ruangan itu tidak lagi dingin, hanya dipenuhi duka. Liang perlahan berdiri. Dia menyarungkan pedangnya. Dia tidak lagi melihat monster. Dia melihat korban. Dia berjalan perlahan melewati genangan bayangan yang kini tak berbahaya menuju roh yang sedang menangis itu. Aku hanya ingin menyelesaikan tenunanku. Isak roh itu. Aku hanya ingin pulang. Tapi aku tidak bisa. Tidak ada tempat untukku. Liang berdiri di depan mesin tenun itu. Dia menatap kain mahakarya itu. Dia menatap ajun yang beku. Dia menatap roh yang hancur itu. Kain ini indah, sebuah mahakarya sejati. Tapi ini bukan dirimu. Ini adalah penjara. Penjara untuk mereka dan penjara untukmu juga. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku berhenti menenun, aku bukan apa-apa. Liang menatap ke sekeliling ruangan, matanya tidak tertuju pada kain yang bercahaya. Matanya tertuju pada apa yang ada di sudut gelap itu. Tumpukan puing hangus, sisa-sisa dari alat tenun kayu asli, abu dari sutra-sutra pertama yang terbakar, sisa-sisa dari dia yang dulu ada. Liang berjalan ke sudut itu. Dia berlutut dan mengambil segenggam abu sutra hangus. Kau tidak bisa menyelesaikan wajahmu, kata Liang. Berjalan kembali ke mesin tenun. Karena kau bukan lagi wanita itu. Wanita itu sudah mati. Dia berdiri di depan kain itu. Kau adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang terbuat dari kesedihan, api dan sutra. Jangan, teriak roh itu, mengira Liang akan menghancurkan karyanya. Karya terindah bukan karya yang sempurna, kata Liang mengabaikannya. Tapi karya yang selesai. Dan dengan itu, Liang tidak mencoba menggambar wajah. Dia membuka telapak tangannya dan meniupkan abu sutra hangus itu ke bagian wajah yang kosong dan kusut di kain tenun. Abu itu terbang dan menempel pada benang-benang yang kacau. Saat abu itu menyentuh kain, keajaiban terjadi. Kain itu tidak hancur. Benang-benang yang kusut itu berhenti berperang. Mereka mulai menenun diri mereka sendiri, bergerak dengan harmoni, mengikat abu itu ke dalam pola mereka. Mereka tidak membentuk wajah manusia. Mereka membentuk pola baru. Sebuah pusaran yang indah, spiral galaksi yang terbuat dari benang perak, biru, dan abu hitam. Sempurna, utuh, selesai. Roh penenun itu mengangkat kepalanya. Dia menatap wajahnya yang baru di kain tenun itu. Dia terpesona. Sudah selesai, bisiknya. Saat dia mengatakan itu, seluruh kain tenun itu mulai bersinar. Bukan lagi cahaya perak yang dingin, tapi cahaya putih yang